Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman, saudaraku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu ingin menjadi seorang mukmin yang keimanannya lebih sempurna dan kemudian menjadi orang-orang yang bertakwa. Namun ketahuilah wahai saudaraku semuanya bahwa kita tidak pernah akan bisa menjadi orang-orang yang mukmin sempurna, menjadi orang-orang bertakwa, mempunyai kebaikan yang besar, kecuali kita bisa memenuhi berbagai aspek yang diajarkan atau yang diperintahkan oleh Allah SWT. Salah satunya adalah Allah memerintahkan agar kita mau menginfakkan apa-apa yang Allah berikan kepada kita, harta-harta yang kita cintai. Hal ini sebagaimana Allah beritahukan di dalam surat 3 surat Al-Imran ayat ke-92. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kata Allah, kalian tidak akan pernah mendapatkan albir, kebaikan yang besar, yang luas. Sebagian ulama mengatakan ketakwaan. Jadi kalian tidak akan pernah bisa mencapai ketakwaan, kebaikan yang besar dan kebaikan yang luas kecuali kalian mau menginfakkan, mau memberikan sesuatu yang kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kalian infakkan, apapun yang kalian dermakan, maka Allah Maha mengetahui. Ayat ini ketika sampai ke beberapa sahabat, maka beberapa sahabat ini tidak sanggup menahan harta-harta mereka. Mereka khawatir, mereka takut sekali kepada Allah ketika mereka tidak bisa menjadi orang-orang mukmin yang sempurna. Salah satunya adalah sahabat Abu Thalhah, sebagaimana diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Abu Thalhah ini adalah sahabat yang mempunyai beberapa aset tanah, mempunyai beberapa bidang tanah. Salah satunya adalah bidang tanah yang ada di depan Masjid Nabawi. Ini kebun sangat indah, kebun kurma yang sangat indah. Di dalamnya ada sumber mata air yang sangat jernih. Rasulullah sering masuk ke dalamnya untuk minum air yang segar. Ketika beliau Abu Thalhah ini mendengar ayat ini telah diturunkan, maka beliau sangat terasa, sangat takut kalau beliau tidak bisa menjadi orang mukmin yang sempurna, mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Maka beliau datang kepada Rasulullah, menyampaikan, ya Rasulullah, aku telah mendengar ayat ini turun, dan harta yang aku cintai, harta yang paling bagus, yang paling aku cintai adalah harta yang ada di depan masjid ini. Ya Rasulullah, sejak ini tanah ini aku serahkan kepada engkau untuk digunakan sebagaimana Allah perintahkan. Maka Rasulullah sangat terkagum dengan mengatakan, buh,
Nah, ini adalah decak kagum. Ya, mungkin bahasa kita adalah wah, luar biasa. Beliau mengatakan hadza malun rabih, hadza malun rabih. Ini adalah harta yang menguntungkan. Ini adalah harta yang menguntungkan. Namun kemudian Rasulullah menyarankan agar Abu Thalhah membagi saja kebun itu kepada beberapa saudaranya atau kerabatnya. Kemudian dilaksanakan oleh Abu Thalhah. Begitu juga Umar bin Khattab. Beliau mendapat bagian ghanimah, mendapat bagian dari hasil ketika menaklukkan wilayah Khaybar yang sebelumnya adalah menjadi wilayah orang-orang Yahudi, kemudian ketika ditaklukkan dan itu menjadi kekayaan kaum muslimin, dan kemudian sebagian diberikan kepada Umar bin Khattab. Dan menurut beliau bagian yang beliau dapatkan ini merupakan harta yang paling bagus, yang paling dia senangi. Beliau mengatakan bahwa belum pernah mendapatkan bagian dari ghanimah atau hasil peperangan sebagus apa yang beliau dapatkan dari Khaybar berupa sebidang tanah ini. Tapi ketika beliau mendengar ayat ini, kemudian beliau pun juga tidak sanggup menahan hartanya. Lagi-lagi adalah beliau khawatir, takut kepada Allah, malu juga kepada Allah kalau tidak bisa menjadi orang mukmin yang sempurna, menjadi orang-orang yang bertakwa. Akhirnya kebun itu diwakafkan. Dan masih ada beberapa riwayat yang juga menggambarkan tentang bagaimana bahwa para sahabat itu begitu responsif, begitu cepat menerima anjuran-anjuran atau bahkan perintah-perintah dari Allah SWT. Meskipun ayat ini nadanya bukan nada perintah, redaksinya tidak menggunakan redaksi perintah, tetapi para sahabat sudah mengerti bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman jika ingin menjadi orang mukmin yang sempurna, menjadi orang bertakwa, menjadi orang yang punya kebaikan yang sangat besar dan luas, maka yang di antara yang harus dilakukan adalah memberikan sesuatu yang dicintai. Maka karena infak ini adalah sesuatu yang mutlak, harus dilakukan oleh orang-orang mukmin, karena itu adalah yang akan menyempurnakan agamanya, yang akan menegakkan juga agamanya. Maka kita berusaha menyadari bahwa ini adalah bagian dari kepentingan kita. Kita tentu tidak ingin sekali lagi menjadi orang mukmin yang stuck, apalagi menurut. Maka kita harus berusaha menjadi orang-orang mukmin yang terus menanjak menjadi orang-orang yang lebih baik. Maka Rasulullah SAW juga menyampaikan, ya, karena memang infak ini adalah sesuatu yang sangat penting, yang sangat bagus sekali, bagian dari kesempurnaan agama seseorang. Maka diantara yang boleh kita iri kepada pihak lain, salah satunya adalah infak. Di mana Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, la hasada illa fi itsnain. Tidak ada segala apapun yang kita boleh iri kecuali dalam dua hal. Yang pertama adalah rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq, yaitu seseorang yang dikaruniai oleh Allah melimpah harta, lalu orang itu banyak mendermakan, banyak membelanjakan, banyak menginfakkan di jalan Allah SWT, di dalam kebenaran fil haq. Ini berarti adalah orang dermawan, orang yang punya kesadaran tinggi dalam agamanya, punya kesadaran tinggi tentang pentingnya membelanjakan harta di jalan Allah. Maka orang-orang seperti ini kita boleh iri kepadanya. Yang kedua adalah rajulun atahullahu hikmah, seseorang yang diberikan hikmah. Di antara makna hikmah adalah ilmu, atau para ulama
umumnya mengatakan bahwa hikmah adalah ilmu. Jadi seseorang yang diberi ilmu bahwa yaqdi biha wa yu'allimuha, dia melaksanakan ilmu itu dengan sebaik-baiknya dan dia juga mengajarkan. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa jadi seseorang yang diberi ilmu fayaqumu bihi ana laili wa atrafan nahar. Jadi seseorang dia menegakkan benar dalam hidupnya siang dan malam. Seseorang diberi ilmu, dia hidup sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Hadis muttafaqun alaih. Ini sekali lagi menunjukkan tentang pentingnya seseorang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita juga perlu menyadari juga, perlu mengerti juga bahwa ternyata sesungguhnya harta yang dimiliki oleh seseorang itu adalah bukan harta yang secara angka banyak ataupun besar. Ada berbagai bentuk harta yang terlihat di mata, yang bisa dipegang, bisa dipindahkan, bisa dijual, dan seterusnya. Kata Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan juga masih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah bersabda, ayyukum malu warithihi ahabu ilaihi min malihi. Apakah ada di antara kalian orang yang lebih mencintai harta warisannya, harta yang akan diwariskan, dibanding hartanya sendiri? Saya ulangi, apakah ada di antara kalian orang yang lebih mencintai harta yang akan diwariskan dibanding hartanya sendiri? Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa wahuwa illa maluhu ahabu ilaihi. Ya, setiap dari kita, kata para sahabat, ya Rasulullah, setiap dari kita pasti mencintai hartanya karena itu adalah miliknya. Tapi kata Rasulullah kemudian menjelaskan, inna malahu ma qaddama. Sesungguhnya yang menjadi harta yang menjadi milik seseorang adalah ma qaddama, harta yang sudah dibelanjakan, yang sudah digunakan, yang sudah disalurkan. Ya. Wa ma la warithuhu wa ma la warithihi ma akhara. Sementara harta yang belum dibelanjakan atau bahkan mungkin tidak dibelanjakan, sesungguhnya adalah harta warisnya, harta ahli warisnya. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan ya, bahwa ada 3 sahabat yang mereka berbicara menyampaikan tentang kepemilikan mereka. Satu mengatakan bahwa saya punya ini, yang satu lagi dia mengatakan saya punya itu, kemudian yang ketiga mengatakan bahwa saya punya ini dan itu. Kemudian Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya harta kalian itu adalah makanan yang sudah kalian makan, yang mungkin kemudian ada yang jadi darah, jadi daging, jadi kotoran. Jadi semua yang sudah dimakan itulah sesungguhnya hakikatnya adalah hartamu. Yang ketiga adalah pakaian yang telah kalian pakai dan kemudian rusak, usang, tidak bisa dipakai dan tidak bisa diberikan karena memang tidak dipakai. Itulah harta kalian. Dan yang ketiga adalah harta yang telah kalian belanjakan, infakkan, kalian sedekahkan di jalan Allah SWT. Itulah sesungguhnya harta kalian. Jadi kita lagi-lagi juga khawatir kalau ternyata pada akhirnya kita kembali kepada Allah, kita tidak punya apapun, tidak punya harta apapun.
Meskipun kelihatannya pada saat sekarang ini mungkin ada di antara kita atau orang-orang beriman ini secara aset yang terlihat, yang terhitung kelihatannya banyak, tapi itu hakikatnya kalau belum dibelanjakan di jalan Allah bukan miliknya, bukan hartanya. Di antara keuntungan orang yang berinfak di jalan Allah, dia mendapatkan doa dari malaikat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin yusbihu al-abdu fihi aw al-ibadu fihi illa malakani yanzilan." Setiap hari, setiap pagi ada dua malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduma, kemudian yang satu berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafan, wahai Allah, berilah ganti untuk orang-orang yang telah berinfak. Jadi orang-orang berinfak itu didoakan oleh malaikat untuk terus diberi ganti oleh Allah SWT. Wa yaqulu akhar, dan malaikat yang satu lagi berdoa untuk orang yang tidak mau berinfak, Allahumma ati mumsikan talafan, wahai Allah, musnahkan, binasakan, habiskan harta orang-orang yang tidak mau berinfak. Masya Allah. Ini setiap hari ada dua malaikat yang turun yang terus berdoa. Tentu memang tidak semata-mata yang didoakan adalah orang-orang yang berinfak di pagi hari. Kapan saja dia mendapatkan doa dari malaikat, meskipun doanya di pagi hari, tapi doanya adalah untuk semua orang-orang yang mau berinfak. Dan ya tentu malaikat sebagai makhluk yang dekat kepada Allah, makhluk yang suci, doanya adalah terkabul. Maka kita merasa harus bisa mendapatkan doa dari malaikat ini. Sekaligus ini menjadi salah satu upaya berinfak di waktu yang terbaik, yaitu waktu pagi. Karena memang waktu pagi adalah waktu yang diakui sangat bagus untuk beramal ataupun beraktivitas. Ya, karena pagi ini juga salah satu waktu yang didoakan oleh Nabi SAW. Beliau pernah berdoa untuk umatnya keberkahan orang-orang yang beraktivitas di pagi hari. Kata Rasulullah atau doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umat-umatku yang bekerja, beraktivitas, beramal di pagi hari mereka. Maka kita juga mungkin melihat banyak orang-orang yang senang berinfak, mereka melakukannya di pagi hari. Ada orang yang berangkat ke masjid sholat subuh, mereka kemudian berinfak. Ada yang pulang dari masjid kemudian berinfak. Dan banyak yang melakukan hal itu. Karena memang inilah di antara dalil yang bisa dijadikan pegangan. Dan saudara Usman dirahmati Allah SWT, sungguh bahwa orang yang dermawan, orang yang mau berinfak, gemar berinfak, tidak pernah akan menjadi orang fakir, tidak pernah akan bisa menjadi orang yang miskin. Karena sesungguhnya Allah menjamin, mengganti orang-orang yang mau berinfak. Allah menjamin akan mengganti. Ya, di mana Allah mengatakan dalam surat Saba ayat 39, wa ma tunfiqu min syai'in wa huwa yukhlifuh. Ya, apapun, apa saja yang kalian infakkan, wa huwa yukhlifuh, Allah mengganti. Allah mengganti. Jadi Allah menjamin mengganti. Ditambah lagi adalah doa dari malaikat. Rasulullah juga bersabda, ma naqasat sadaqatun min malin, ma naqasat sadaqatun min malin. Sedekah tidak pernah akan mengurangi harta. Ya, pada saat dikeluarkan terlihat
adalah berkurang. Kalau seseorang punya 1 juta lalu diberikan 100.000, kemudian terlihat saat itu masih 900 barangkali contohnya, tetapi pertama adalah keberkahannya, nilainya di sisi Allah sudah langsung ditambahkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tetap bahwa Allah insya Allah juga akan mengganti harta-harta yang ada di dunia. Maka kalau ada orang-orang yang ingin mengembangkan hartanya, lalu kemudian salah satu cara dilakukan adalah gemar berinfak karena mereka meyakini bahwa Allah akan mengganti, lalu kemudian menjadi orang kaya, ya sesuai dengan ayat seperti ini. Meskipun niat mencari keridhaan dari Allah itu adalah jauh lebih aman, lebih hati-hati dan lebih afdal, tetapi tidak mustahil ketika seseorang ingin mengembangkan hartanya dengan cara diantaranya adalah berinfak, selain tentu berusaha secara wajar di dunia, adalah juga cara yang masih dibenarkan sesuai dengan dalil yang ada. Namun di atas itu semuanya, saudara semuanya dirahmati Allah SWT, kita hendaklah membentuk diri kita bahwa kita ini harus menjadi orang yang lebih banyak memberikan manfaat. Iman itu hendaklah produktif, memberikan manfaat-manfaat yang luas dan banyak kepada kehidupan. Kita harus merasa bangga ketika kita ini Allah mudahkan untuk bisa berinfak, karena sesungguhnya infak yang kita keluarkan bagian dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka kemudian kita bersyukur ketika kita ini bisa berinfak. Allah lapangkan diri kita, Allah lapangkan jiwa kita, dan inilah yang kita baca secara ringkas hadis-hadis yang ada di bab ke-60 kitab Riyadhis Shalihin. Semoga pembacaan yang singkat dan ringkas ini memberikan tambahan semangat dan kesadaran bagi kita semuanya untuk semangat berbagi, semangat berinfak, karena sesungguhnya ini adalah bagian dari menegakkan agama kita sendiri, menegakkan agama untuk diri kita sendiri, karena sesungguhnya kita tidak pernah akan menjadi mukmin yang sempurna, mukmin yang tegak agamanya tanpa kita mau mengeluarkan apa-apa yang Allah titipkan kepada kita, apa-apa yang Allah karuniakan kepada kita berupa harta. Kita harus memandang bahwa harta ini harus kita jadikan sebagai sarana kemuliaan kita, sarana ketinggian kita, sarana menuju surga, sarana ketaatan kita kepada Allah SWT. Jangan sampai apa yang Allah berikan kepada kita berupa harta ini justru menjadi fitnah, menjadi bencana bagi masing-masing kita. Na'udzubillah. Baik, itu saja sekali lagi pembacaan hadis-hadis yang singkat yang sebenarnya ada banyak sekali di bab ke-60, yaitu bab al-jud, bab al-karam wal jud, yaitu bab dermawan dan murah, wal infaq fi wujuhil khair, berinfak di berbagai kebaikan, thiqatan billahi ta'ala, dengan yakin bahwa Allah menerima, Allah mengganti. Itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.